yang tebal biasanya diakhiri dengan bunyi o ya, suaranya teh kayak so itu kan tebal, do tebal, go, ho ya. Kali dah dinaikkan maka jadi tebal ya, do, go. Udah kenyang sudah gitu. Tapi kalau manusia sudah kenyang ya terus gitu. Cadangan seraka gitu. Baik, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali walaupun personilnya hari ini berkurang ya. Itu tidak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita kalau kata Angga ya. Betul. Tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada suri tauladan kita yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Amin. Sebelumnya teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz. Sedang sibuk-sibuknya ya. Biasa. Kita buka dengan tilawah dulu ya teman-teman di surat kemarin teh Al-Baqarah ya 200, sekarang teh 200 ya. Semangat ya. Oke, untuk tilawah sudah ya, dapat giliran. Sedikit koreksi kalau buat Mas Angga yang to, nah kalau mau disukunkan maka dia tebal tebal sama memantul ya. Jadi pas ketika sukun waya besuto, nah gitu. Tadi ada sedikit hamas, nah hamasnya tidak boleh ada ya. Waya besut, nah tidak boleh waya besuto gitu ya, tidak dia hamas. Nah terus kalau Kang Fajar mah tadi teh ada nun, nah ketemu fa ya, diikhfa kan. Nah, hasanan fayudho, nah gitu ya. Sama tak marbutoh kalau dia disukunkan jadi ha ya, kasiroh. Nah, itu teh yang buletan ada titik dua, nah itu tak marbutoh ya, di akhir terpisah gitu. Terus untuk yang lainnya cukup paling bedakan huruf-huruf yang tebal sama tipis ya. Kalau huruf-huruf yang tebal biasanya diakhiri dengan bunyi o ya, suaranya teh kayak so itu kan tebal, do tebal, go, ho ya. Terus apa lagi? Ro, nah tebal ya. Kalau yang tipis biasanya tidak ada bunyi o-nya di belakangnya gitu. Kenapa ada bunyi o? Nah itu teh karena bacaannya tebal gitu ya. Walaupun dalam bahasa Arab tidak ada vokal o ya gitu. Cuman efek pangkal lidah dinaikkan maka jadi tebal ya. Do, go, ko, nah gitu. Nah seharusnya teh yang kutil teh Kang Yudi ya, tapi tidak ada. Ada yang sudah bersedia atau saya aja? Maka Ustaz aja dulu. Diskusi aja Ustaz. Diskusi aja lah. Satu pertanyaan yang viral sekarang, apa yang viral sekarang nih? Epstein Files. Epstein File ya. Nah sedikit kita bahas Epstein File itu. Mantap. Yang saya dapat referensi dari YouTuber ya, jadi referensi yang lain itu adalah sebuah
kejahatan satu orang tapi dia memiliki relasi yang sangat luar biasa ya dengan pejabat-pejabat tinggi, pengusaha gitu ya, sehingga kejahatannya itu ya ditutupi berpuluh-puluh tahun ya itu, dan akhirnya si Epstein sendiri bunuh diri ya teman-temannya, cenah mah gitu, wallah ya di penjara bunuh diri gitu. Kata orang-orang yang berkepentingan katanya bunuh diri, tapi walau alam karena banyak kasusnya, terus banyak yang terlibat, bisa jadi meureun gitu ya, diduga dibunuh bisa jadi juga gitu. Namun ingat pepatah ya, sepandai-pandainya tupai melompat jatuh juga. Tidak ikut olimpiadenya. Atau tarasi sakumaha dibungkus pasti tercium baunya. Begitupun kejahatan lama-lama pasti akan terbuka ya, tinggal soal waktu. Nah gitu. Nah maka kita mah punya pilihan mau di jalan yang baik atau yang buruk. Nah tergantung pilihan. Minta air Ustaz. Mangga. Mas Angga itu mah itu. Itu. Ambil aja cina bagus. Air doa itu harus habis. Nah itu ya, itu yang saya ketahui mah. Kalau menurut Kang Fajar apa tuh Epstein teh? Epstein memang ini bisa terlepas dari ya kayaknya sih bener dia orang itu melakukan hal itu. Ada gitu orang sebengal itu gitu. Ada. Apakah itu teh balik lagi ke udah ditakdirkan sama Allah itu melakukan hal seperti itu atau nasibnya dia memilih seperti itu? Nah, sifatnya. Kalau sudah terjadi berarti sudah takdir, ya. Kalau belum terjadi pilihan dia, gitu. Tapi memang begitu. Gimana? Berarti sama kayak Nabi Adam yang makan buah huri ya Mas? Iya. Karena sudah terjadi takdir begitu. Ditakdirkan untuk melakukan hal yang keliru gitu. Cuman emang udah takdir. Emang udah takdir. Dan pilihan beliau juga. Kan kalau nggak makan buah huri mah kita masih di surga kan Mas? Iya. Cuman emang kehendak Allah tapi wasilahnya Nabi Adam mungkin begitu ya? Ya gitu. Karena ada yang sesuatu yang memang digariskannya seperti itu ya. Dan ada juga pilihan. Dan memang kalau karena kata ulama tafsir, Nabi Adam itu memang harus diskenariokan begitu gitu ya, agar ada hikmahnya, pelajarannya, segala macamnya. Berarti misalkan maksud Epstein tuh ada versi misalkan kalau memilih untuk di dalam kebaikan jalannya ini misalnya. Ya. Tapi kalau memilih untuk keburukan ya jalannya yang kayak kemarin. Ya itu. Dan soal kodo dan kodar kan, kodo mah ketentuan ya. Kalau ketentuan Allah yang itu mah ilmu Allah lah. Nah sudah ditakdirkan, nah kita tinggal memilih. Kalau yang baik begini takdirnya, kan takdirnya takarannya kayak wadah gitu ya, ditakar segini. Nah itu takdirnya begini. Allah sudah menentukan kalau jalan baik begini, kalau jalan buruk begini. Nah kita tinggal memilih gitu. Berarti kalau yang tertulis di bawah mahfud mah kayak misalkan lahir sebagai laki-laki. Ya itu mah sudah ditakdirkan begitu. Laki perempuan Di ya, Indonesia, matinya. di Cina, di mana. Cina. Dan itu yang tidak bisa dirubah lah gitu. Jodoh misalkan langsung si A misalkan begitu ya. Berarti kayak misalkan jalan hidup kerja di mana itu mah ikhtiar kita. Ikhtiar kita betul sekali. Yang kita bisa kuasai ya. Kalau Mas Angga gimana? Lagi sedang sibuk. Epstein tuh ini poster yang saya dapat mah. Beliau itu adalah akuntan asalnya Ustaz. Keuangan, Ahli keuangan, dan dia itu punya relasi dengan berbagai macam dari mulai presiden, aktor sampai ke para pengusaha yang kaum elit kayak misalkan Trump, elit global gitu. Nah ada juga salah satu konspirasi yang mengatakan bahwa Epstein ini pernah bersengketa dengan Trump. Kenapa? Makanya ada Epstein Files ini dibocorkan oleh Trump sendiri gitu. Ada salah satu di kawasan daerah mana ya saya lupa. Perebutan lahan ini Pak Ustadz
mansion tuh apa sih artinya kalau di kayak perumahan elit lah ya, kayak gitu, kayak villa gitu Podomoro ya, kayak gitu. Podomoronya Itu kita. apa sih? Nah itu tuh Trump itu dulunya sahabat banget sama si Epstein, tapi sekarang jadi pecah gara-gara Epstein kalah nggak dapetin properti itu, Trump yang naik, dan sekarang kan Trump udah punya kekuasaan nih, Ustaz. Nah dia ada kemungkinan indikasi membocorkan si file Epstein Files ini, karena si Epstein ini bukan orang sembarangan, jadi dia punya rahasia-rahasia gelap dengan para petinggi yang lain gitu. Bahkan seluruh dunia. Bahkan seluruh dunia. Tapi menurut saya ini manusia kalau emang bener kejinya, wah, ampun. Kok bisa sekeji itu? Ya bisa sekeji itu, mungkin nggak tahu ya apakah tapi saya juga mau nanya Ustaz, kalau yang orang yang kayak gitu kan Allah itu maha pengasih dan maha penyayang nih, Ya. apakah dia tetap ada jalan dikasih hidayah nggak sih Ustaz? Pasti ada ya Ustaz? Pasti ada, cuman dia tidak memilih hidayah itu gitu. Hidayah itu kan petunjuk. Dari Allah gitu, walaupun dia Ada. udah sehitam apapun itu gitu. Ada. Itu sih Ustaz menurut saya, takutnya jadi terinfluence sama orang-orang lainnya gitu. Itu Jadi sih. nurutannya teh apa yang buruknya Betul. gitu ya. Manipulasinya, penipuannya gitu yang menghalalkan segala cara. Dan itu kalau kita lihat di surat Al-A'raf kalau nggak salah ya, Al-A'raf 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah, ghafilun ya. Nah, kalau yang saya cermati dari ayat ini, salah satu tadi fenomena gitu ya, Epstein itu dia sebetulnya punya hati gitu ya, punya mata, punya pendengaran, tapi diabaikan sama dia sendiri tentunya gitu ya, terlepas dari lingkungannya yang begitu luar biasa gitu ya. Kalau manusia sudah tidak memiliki apa namanya tuh, menafikan hatinya sudah tidak didengar gitu ya, tidak dituruti, matanya sudah melihat hal-hal yang hanya duniawi gitunya, dan telinganya mendengar hal-hal yang buruk. Nah jadinya seperti itu ya, jadi tersesat gitu, bahkan bisa lebih dari binatang gitu ya. Kan kalau binatang merusak misalnya memburu binatang lain, misalnya singa ya, kalau udah kenyang sudah gitu. Tapi kalau manusia sudah kenyangnya terus gitu, cadangan serakah gitu. Dan itu karena mengikuti hawa nafsunya sendiri gitu ya. Dan hawa nafsu itu harus dibimbing oleh dinul Islam gitu ya, iman dan Islam gitu. Kalau tidak ada iman, tidak ada Islam, bahaya gitu. Tapi geningan ada misalnya tokoh yang bajunya itu religius gitu ya, pakai sorban ya, bahkan disebut kiai kan ya, tapi dia melakukan hal-hal yang buruk, berarti imannya dipertanyakan gitu ya. Baru secara fisik muslim gitu, makanya iman Islam ya. Dalam ayat juga ya ayyuhalladzina amanu wa aminus sholihat gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, bukti imannya adalah amal soleh gitu. Itu ya berkaitan dengan yang viral-viral sekarang ya, Epstein gitu ya. Dan karena sekarang itu menjelang Ramadan ya, nah saya teringat bahwa Rasulullah itu
sebelum Ramadan ada amalan-amalan yang dilakukan ya. Sedikitnya ada 4 hal. Yang pertama, Rasul itu menjelang Ramadan itu biasanya membayar hutang gitu ya. Bahkan kepada keluarganya, para sahabatnya begitu ya. Mengarahkan ya, membimbing supaya bayar hutang. Makanya dalam hadis sebutkan Rasulullah itu berpuasa sangat banyak sekali di bulan Sya'ban, hampir sebulan ya, tapi tidak penuh. Yang penuh itu kan Ramadan saja. Karena apa? Membayar hutang, bahkan menemani istri-istrinya yang bayar hutang jadi puasa Rasulullah gitu. Nemenin puasa ya. Nemenin puasa gitu. Terus berikutnya bayar hutang. Terus yang kedua itu saling maaf memaafkan. Ya, kan kita mah ada budaya buat tram teh sambil munggahan minta maaf. Karena kita teh pasti punya salah dan kesalahan itu biasanya dengan orang yang terdekat. Kan si garpuh pasti pakai truk nanti jeung piring jeung senok ya. Tidak akan mungkin misalnya piring pakai trukna sarang naon sarang galon misalnya gitu, jauh pisan atuh ya, jauh garpu sama senok sama piring gitu. Jadi saling memaafkan gitu. Terus yang ketiga berkaitan dengan pemahaman ya, ilmu teh. Jadi ketika Ramadan teh memperbanyak wawasan lagi ilmu. Bagaimana puasa supaya tidak lapar? Enggak mungkin ya. Puasa pasti lapar, cuman ada pengalihnya gitu. Kayak seorang misalnya anak kecil nih. Anak kecil teh senang main bola, kacugak. Tetap main bola, enggak kerasa sakit. Karena ada fokus dia itu main bola. Enggak sakit. Wah, biasa main. Tapi setelah main bola, wah, dijerokan teh si budak tanya. Sakit ternyata apa? Wah, kena beling gitu kan ya. Nah, kita juga begitu pas Ramadan harus ada ilmu bagaimana kita walaupun lapar, walaupun dahaga gitu ya, nggak kerasa dengan aktivitas gitu yang positif tentunya ya. Dan terakhir yang tidak kalah penting ketika akan menjelang Ramadan, Rasul itu memperbanyak doa ya. Makanya ada doa Allahumma barik lana, lanjut teman-teman. Fima Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Tapi karena sekarang udah masuk Sya'ban, jadi langsung Allahumma barik lana fi sya'bana wal balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah usia kami ke bulan Ramadan. Ya. Jadi itu ya, membayar hutang, saling maafkan, pemahaman ilmu harus di-upgrade gitu ya. Kenapa kita berpuasa? Coba sebulan deh kan gitu. Apa efek-efeknya kan gitu ya. Terus ada apa saja di bulan Ramadan? Nah, kita harus tahu gitu ya. Bahkan para ulama sudah menyampaikan bahwa Ramadan teh mulia. Kenapa kira-kira Ramadan mulia? Karena malam 1000 bulan itu malam 1000 bulan turunnya Al-Quran ya, nuzulul Quran. Setiap yang melekat pada Al-Quran pasti mulia gitu. Ada misalnya kulit domba ya, kulit kambing dijadikan bedug, malam-malam sudah dipukul gitu ya. Tapi ketika jadi kantong Quran si kulit eta sama yang punyanya, wah diurus ya, dielapan, di minyak wangian gitu. Karena jadi kantong Al-Quran. Beda kalau jadi bedug, ditakol gitu ya, sampai rusak deh. Nah, gitu. Apapun yang menempel dengan Al-Quran jadi mulia. Ada malaikat yang termulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Malaikat apa itu? Jibril, karena menyampaikan wahyu gitu ya. Jibril bahasa asing namanya gitu. Itu saja yang bisa disampaikan. Ada tanggapan teman-teman, pertanyaan atau cukup? Cukup. Sudah waktunya pulang ya. Kalau cukup
kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.